Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya. Penulis dapat menyelesaikan tugas biologi tentang reproduksi virus secara siklus litik dan siklus lisgenik. Makalah disusun untuk memenuhi tugas mata pelajaran biologi. Selain itu, makalah ini bertujuan menambah wawasan tentang bagaimana reproduksi virus bagi para pembaca dan juga penulis. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Syifa Husniyah SPD selaku guru mata pelajaran biologi. Mengucapkan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan makalah ini. Penulis menyadari makalah ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan demi kesempurnaan makalah ini. Materi ini disusun oleh kelompok 6 untuk memenuhi salah satu tugas biologi yang tentang mereproduksi virus. Virus adalah parasit berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Virus hanya dapat bereproduksi dalam material hidup dengan menginvasi dan memanfaatkan sel makhluk hidup. Karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Rumus masalah menganalisis bagaimana cara virus bereproduksi. Tujuan masalah memberi pemahaman kepada pembaca dan penulis mengenai cara reproduksi virus. Bab 2 pembahasan. Siklus litik atau daur litik dan siklus lisogenik atau daur lisogenik adalah dua siklus reproduksi yang dapat dilakukan oleh virus. Untuk melakukan reproduksi, virus memerlukan inang karena mereka tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Pada sel inangnya, virus baru bisa memperbanyak dirinya dengan menjalani siklus litik atau siklus lisogenik. A. Siklus litik. Siklus litik adalah salah satu siklus yang dianggap sebagai metode utama dalam reproduksi virus. Saat virus menginfeksi bakteri, mereka akan membajak sistem molekuler sel untuk menghasilkan keturunan. Daur litik diakhiri dengan pecahnya sel atau kematian sel yang terinfeksi dan kemudian melepaskan virus peranakan. Pada gilirannya, virus baru akan menyebar dan menginfeksi sel lainnya. Tahap-tahap siklus litik. Berikut adalah penjelasan seputar tahap-tahap siklus litik sebagai metode reproduksi virus. Absorpsi atau perlekatan. Pada tahap ini, ekor virus menempel pada dinding sel bakteri. Virus hanya menempel pada dinding sel yang mengandung protein khusus yang bisa ditempeli protein virus. Setelah menempel, virus akan mengeluarkan enzim lisozim untuk membuat lubang pada sel bakteri. Injeksi. Pada tahap ini, virus akan memasukkan DNA-nya ke dalam sel bakteri, sedangkan kapsid atau selubung protein tetap berada di luar sel bakteri. Jika sudah kosong, kapsid akan terlepas dan tidak berfungsi lagi. Sintesis. Pada tahap ini, virus mengambil alih proses metabolisme sel bakteri. Selanjutnya, DNA virus akan mengendalikan pembentukan protein dan membentuk komponen-komponen tubuh virus baru dengan menggunakan bahan yang tersedia dalam sitoplasma bakteri. Pada tahap ini juga terjadi pembentukan bagian-bagian tubuh virus. Perakitan. Pada tahap ini, kapsid virus yang masih terpisah-pisah antara kepala, ekor, dan serabut ekor akan mengalami proses perakitan menjadi virus yang utuh. Kemudian, kepala yang sudah selesai terbentuk diisi dengan DNA virus. Proses ini dapat menghasilkan sebanyak 100-200 virus baru. Lisis. Ketika perakitan virus selesai, virus-virus baru akan membentuk enzim lisozim, yaitu enzim penghancur sel bakteri. Selanjutnya, dinding sel bakteri hancur, sel bakteri pecah atau disebut dengan lisis, dan virus-virus baru akan keluar untuk mencari inang yang lain. Berikutnya, siklus lisogenik.
Siklus lisogenik dalam virologi merupakan siklus reproduksi virus selain siklus litik. Tahapan dari siklus ini hampir sama dengan siklus litik, hanya saja perbedaannya yaitu sel inangnya tidak hancur, tetapi disisipi oleh asam nukleat dari virus. Tahap penyisipan tersebut kemudian membentuk profag. Tahap-tahap siklus lisogenik berikut adalah penjelasan seputar tahap-tahap siklus lisogenik sebagai metode reproduksi virus. Yang pertama ada adsorpsi dan injeksi. Prosesnya sama dengan daur litik, yaitu ekor virus menempel pada dinding sel bakteri yang mengandung protein khusus yang bisa ditempeli protein virus. Setelah menempel, virus akan mengeluarkan enzim lisozim, kemudian virus akan memasukkan DNA-nya ke dalam sel bakteri. Yang kedua ada penggabungan. Pada tahap ini, daur lisogenik terjadi proses penggabungan antara DNA virus dengan DNA bakteri. Gabungan antara DNA virus dengan DNA bakteri disebut dengan profag. Yang ketiga ada pembelahan. Pada saat bakteri membelah diri, profag juga ikut membelah sehingga dihasilkan bakteri-bakteri baru yang mengandung profag. Proses pembelahan bakteri berlangsung berulang kali dan setiap sel bakteri baru yang dihasilkan juga mengandung profag. Dengan demikian, jumlah profag mengikuti jumlah sel bakteri yang ditumpanginya. Sintetis. Pada tahap ini DNA virus secara alami akan memisahkan diri dari DNA bakteri untuk memasuki daur litik. Jika profag menjadi aktif misalnya karena radiasi atau pengaruh zat tertentu, maka profag akan memisahkan diri dan DNA bakteri untuk memasuki daur litik. Di dalam daur litik, DNA virus membentuk partikel-partikel virus baru. Perakitan. Pada tahap ini, kapsid virus yang masih terpisah antara kepala ekor dan serabut ekor akan mengalami proses perakitan menjadi virus yang utuh. Lisis. Dinding sel pecah. Ketika perakitan virus selesai, virus-virus baru akan membentuk enzim lisozim, yaitu enzim penghancur sel bakteri. Selanjutnya dinding sel bakteri hancur, sel bakteri pecah, dan virus-virus baru akan keluar untuk mencari inang yang lain. Nah, demikian seterusnya siklusnya akan berulang-ulang kembali seperti gambar yang tertara di layar. Kesimpulannya adalah virus adalah organisme yang berukuran sangat kecil dan memiliki molekul asam nukleat berupa DNA atau RNA yang terbungkus dalam kapsid. Virus dapat dikatakan sebagai makhluk hidup maupun benda tak hidup. Virus dikatakan sebagai makhluk hidup karena mampu berkembang biak dan memiliki materi genetik berupa RNA dan DNA. Meskipun demikian, virus hanya mampu berkembang biak di dalam tubuh inang atau sel hidup. Virus dikatakan sebagai benda tak hidup karena virus tidak memiliki sel dan organel sel dan tidak dapat melakukan metabolisme sendiri. Untuk melakukan metabolisme, virus harus melakukan replikasi di dalam tubuh sel inang. Demikian makalah yang kami buat, semoga bermanfaat bagi pembaca. Apabila ada saran dan kritik yang ingin disampaikan, silahkan sampaikan kepada kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dapat memaafkan dan memakluminya, karena kami adalah hamba Allah yang tak liput dari khilaf atau lupa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.